Wih, syuting. Oke, siap. Halo kelas, selamat makan siang. Makan siang apa hari ini? Balik lagi bersama saya, Dilan. Guru honorer. Hanya di program kesayangan kita, Kotak Makan Siang, hanya di channel Natrium Indonesia. Jika di bulan lalu kita sudah membahas tentang logam, robot, bahkan sampai kecerdasan buatan yang akhirnya diimplementasikan ke dalam sebuah robot, maka bulan ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan bidang ilmu kimia. Bang, teknologi yang bikin kita di-endorse makanan tiap bulan ada nggak Bang? Ada. Nanti kita cari tahu. Ngemeng-ngemeng soal bulan nih kelas, bahwa di Natrium Indonesia itu setiap bulannya kita menghasilkan tema yang berbeda-beda. Kalau di bulan Januari lalu kita membahas tentang biologi, lalu di bulan Februari kita membahas tentang bulannya fisika tuh waktu itu. Nah, di bulan Maret ini kita akan membahas bulannya bidang ilmu kimia. Nah, kira-kira nih bulan depan kita akan bahas bidang apa ya? Ada yang bisa tebak? Silakan tulis di komen ya. Seperti kita ketahui, beberapa waktu lalu intensitas curah hujan di wilayah Indonesia meningkat. Bahkan sampai menyebabkan Jakarta tuh banjir loh. Ya, banjir air sih pastinya, bukan banjir kenangan dari mantan termanis. Nah, menyikapi hal ini dalam upaya penanggulangan banjir, maka setelah BMKG mengumumkan akan ada cuaca ekstrim pada tanggal 20-25 Februari, maka pemerintah melalui BPPT, BMKG, dan TNI AU akan melakukan modifikasi cuaca. Wih, apaan tuh Bang modifikasi cuaca? Baik banget. Ya itu adalah pokoknya. Makanya tonton terus Kotak Makan Siang dong. Tapi Saktian kong air kali Bang bisa nolak hujan sama nolak hutan. Aduh. Modifikasi cuaca itu adalah serangkaian aktivitas dengan memanfaatkan teknologi untuk mempengaruhi cuaca alami dengan tujuan tertentu. Nah, maka dari itu, di episode KMS kali ini kita akan membahas piranti teknologi untuk memodifikasi cuaca. Nah, penasaran apa saja sih teknologinya? Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, comment, dan like video ini jika kalian suka, dan share juga ke teman-teman semua, dan juga follow Instagram kita. Nah, yuk simak penjelasannya. Penasaran kan? Kira-kira teknologi apa aja sih yang dimanfaatkan untuk modifikasi cuaca? Yuk simak, check it out. Yang pertama adalah inovasi proyek Cyrus 1940. Upaya penelitian dan modifikasi cuaca dimulai pada tahun 1940, yaitu ketika Dr. Irwin Langmuir mengeksplorasi kemungkinan menggunakan kristal es untuk melemahkan badai. Nah, antusiasme terhadap proyek ini begitu tinggi dikarenakan pemerintah Amerika saat itu melihat tingkat kerusakan pada daratan yang disebabkan oleh badai. Hal inilah yang kemudian pada tahun 1946 mendorong pemerintah federal AS menunjuk Komisi Kepresidenan untuk membentuk tim yang terdiri dari Dr. Vincent Joseph Schaffer, Dr. Irwin Langmuir, dan tim ilmuwan dari General Electric untuk membuat inovasi terkait cara memodifikasi cuaca dengan tujuan meredakan awan badai. Hipotesis dalam proyek Cyrus adalah bahwa penyemaian awan dengan iodida perak atau AgI akan menyebabkan air yang sangat dingin berubah menjadi es. Ini akan melepaskan panas yang akan menyebabkan tumbuhnya dinding awan baru di luar dinding badai pertama, sehingga membuat tekanan dan kecepatan badai awal akan berkurang, bahkan mungkin dimungkinkan hilang. Yang kedua adalah inovasi proyek Storm Fury 1962. Kesuksesan dan pembuktian hipotesis pada proyek Cyrus membuat pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1962 kembali menjalankan inovasi modifikasi cuaca yang disebut dengan proyek Storm Fury. Sama seperti proyek sebelumnya, dalam proyek Storm Fury ini, pesawat diterbangkan masuk langsung ke mata badai dan menebar iodida perak. Nah, iodida perak adalah bahan non-organik yang biasa digunakan sebagai antiseptik. Bahan ini akan membuat air super dingin pada mata badai dapat membeku. Hasilnya, struktur badai pun
terhenti, dan hancur. Yang ketiga, Operasi Popeye 1967. Nah, alih-alih hanya menggunakan modifikasi cuaca hanya untuk keamanan cuaca nasional, pemerintah Amerika Serikat juga memanfaatkan modifikasi cuaca ala Storm Fury pada saat Perang Vietnam loh. Setiap musim hujan dari tahun 1967 sampai 1972, pemerintah Amerika melakukan penyemaian iodida perak di awan dengan tujuan memperpanjang periode muson timur hingga Vietnam mengalami hujan sepanjang tahun yang menyebabkan rusaknya jalan, longsor, dan banjir, dan membuat psikologis musuh menjadi runtuh. Nah, proyek ini dihentikan pada September 1968. Selain karena munculnya inovasi dan hipotesis baru, penghentian ini dilakukan karena munculnya kecaman dari dunia ilmuwan di seluruh dunia, sekaligus membuat teknologi ini berada dalam perjanjian konvensi internasional dan menutup era lama teknologi penyemaian awan dengan iodida perak. Yang keempat adalah inovasi garam dapur. Nah, setelah era penggunaan iodida perak untuk menyemai awan, maka era baru modifikasi cuaca pun dimulai, berganti dengan garam dapur yang memiliki kandungan natrium klorida atau NaCl. Jangan-jangan teknologi ini nih yang bikin harga garam dapur di pasaran tuh mahal. Hehehe. Secara teori, garam atau NaCl berfungsi sebagai inti kondensasi. Butir-butir NaCl akan mengikat uap air dan akan mempercepat pembesaran butir-butir uap air melalui proses tumbukan dan penggabungan. Dalam hipotesis lapangannya, NaCl membuat massa awan menjadi bertambah dikarenakan bertambahnya bulir-bulir air yang terbentuk dari ikatan-ikatan. Sehingga hujan akan menjadi lebih cepat turun yang ditandai dengan perubahan ukuran, kecepatan gerak awan, kelembapan udara, dan menurunnya suhu. Nah, metode inilah yang kemarin digunakan oleh BPPT bekerja sama dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk melakukan modifikasi cuaca agar wilayah Jabodetabek tidak terkena hujan ekstrim karena hujan sudah jatuh sebelum memasuki wilayah Jabodetabek. Yang kelima adalah HL2M Tokamak. HL2M Tokamak ini adalah sebuah proyek reaktor nuklir yang dikembangkan oleh negeri tirai bambu China. Proyek ini merupakan bagian dari program reaktor termonuklir internasional atau ITER di Prancis yang bertujuan untuk membuat fusi nuklir dari dua unsur ringan berupa deuterium dan tritium. Dua unsur ini digabungkan dan dipanaskan dalam suhu 10⁹ derajat Celcius atau sekitar 1 miliar derajat Celcius. Titik panas ini ratusan kali lebih panas dari inti matahari. Jika pengembangan ini berhasil, maka China akan memiliki matahari buatan yang pasti akan berpengaruh pada siklus siang malam, cuaca, energi terbarukan, hingga produksi pertanian. Di satu sisi, hal ini begitu menjanjikan. Namun di sisi lain, peneliti menakutkan bahwa hal ini akan merubah siklus alami cuaca bumi dan memungkinkan semakin cepatnya pemanasan global dan efek buruk global jika terjadi kebocoran reaktor. Yang keenam adalah High Frequency Active Auroral Research Program atau lebih dikenal dengan HARP. HARP adalah program penelitian yang dikembangkan pada tahun 1990 untuk mempelajari lebih jauh lapisan ionosfer bumi, menyelidiki potensi pengembangan teknologi ionosferik, komunikasi radio, dan pendeteksian senjata jarak jauh. Program tersebut dilakukan dan dibiayai oleh Angkatan Udara AS, Angkatan Laut AS, Universitas Alaska, dan Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA. Teknologi HARP ini sudah dikembangkan dengan nama lain sejak tahun 1970 yang dirintis oleh Rusia dan China. Fasilitas yang sama milik Rusia bernama Sura Ionospheric Heating Facility di Fasilser, sedangkan Eropa memiliki European Incoherent Scatter Scientific Association atau EISCAT yang terletak di Tromsø, Norwegia. Kemudian Jepang, India, Peru, Puerto Rico, dan Skotlandia disinyalir juga mempunyai perangkat tersebut. Dan yang terbaru adalah Malaysia telah melakukan kontrak dengan perusahaan modifikasi cuaca Rusia untuk menciptakan sebuah badai sebagai penghalau asap dan kabut.
HAARP mampu menembakkan lebih dari 1,7 gigawatt daya radiasi ke ionosfer, sehingga mendidihkan bagian atas atmosfer. Setelah memanasi dan mengganggu ionosfer, radiasi tinggi akan memantul kembali ke bumi dalam bentuk gelombang panjang yang menembus tubuh, tanah, dan lautan. Jika diubah dengan frekuensi lainnya, maka gelombang radio tersebut dapat terpantul oleh ionosfer dan kembali lagi ke bumi untuk memungkinkan berubahnya cuaca, kondisi daratan, hingga kemungkinan terciptanya gempa bumi, atau bahkan dapat mempengaruhi pikiran manusia. Nah, itulah beberapa piranti atau teknologi terkait dengan modifikasi cuaca, sehingga cuaca alami bisa berubah demi tujuan tertentu. Ada yang membantu, ada yang merusak, bahkan ada yang bikin ngeri. Sangat menyeramkan jika itu diterapkan di dunia. Tapi itulah keniscayaan dunia sains yang penuh riset dan inovasi. Ingat, apapun inovasinya, pastikan semuanya untuk keberlangsungan kehidupan manusia yang lebih baik. Oke kelas, kita sudah sampai di penghujung acara. Cukup sampai di sini juga kita kangen-kangenannya. Buat yang mau kirim-kirim, boleh banget. Atau yang mau kirim parcel, kirim endorse, kirim paket data, kirim pulsa, kirim makanan. Oh, kita sedia banget. Nanti alamatnya kita kirim di kolom deskripsi ya. Tapi jangan pernah kalian kirim santet, kirim hutang, kirim tagihan hutang, kirim bon. Pokoknya jangan dah yang begitu mah. Takut saya juga. Saya guru honorer undur diri. Jangan lelah mempelajari sains, terus berinovasi, karena bersama Naturium Indonesia, sains itu menjadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa. Bungkus. Pulang, Pak. Udah ya? Udah. Ya, dadah. Dadah.